Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku. Kita berjumpa lagi dalam atau pada pelajaran sejarah kebudayaan Islam. Kami berharap semoga kalian semua di sana sehat-sehat saja dan tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Sebelum pelajaran ini kita mulai, mari kita bersama-sama buka dengan bacaan umul kitab ila hadiniyah wa ala kulli niyatin sholih al-fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Baiklah, kita akan mulai pelajarannya, yaitu Kerajaan Islam di Nusantara. Tentunya ini berada pada bab 2. Kerajaan Islam di Nusantara. Namun demikian, sebelum kalian mempelajari lebih jauh, perlu kalian ketahui dulu, yaitu kompetensi dasar atau kompetensi yang harus kalian miliki. Yang pertama adalah menghayati nilai-nilai perjuangan yang dicontohkan oleh juru dakwah di Jawa, Sumatera, dan Sulawesi. Kemudian yang kedua, menghargai nilai-nilai seperti nilai-nilai sejarah perkembangan Islam di Indonesia. Jadi sikap sosialnya kalian mampu memahami nilai-nilai sejarah perkembangan Islam di Indonesia. Berikutnya adalah memahami sejarah kerajaan Islam di Jawa, Sumatera, dan Sulawesi. Ini ranahnya adalah pengetahuan, di mana kalian harus memahami sejarah kerajaan Islam di Jawa, Sumatera, dan Sulawesi. Dan yang terakhir atau pada ranah KI 4 atau keterampilan, kalian harus menceritakan sejarah kerajaan Islam di Jawa, Sumatera, dan Sulawesi. Konsep atau materi, artinya hal yang nanti akan kalian pelajari di sini. Yang pertama, kerajaan Islam di Sumatera. Nah, kerajaan Islam di Sumatera itu apa saja yang akan kita pelajari? Pertama, kerajaan Samudra Pasai. Yang kedua adalah kerajaan Islam Aceh Darussalam. Kemudian kita juga akan pelajari kerajaan Islam di Jawa. Kerajaan Islam di Jawa yang akan kita pelajari itu apa saja? Yang pertama adalah kerajaan Demak, di mana kerajaan Demak ini merupakan kerajaan Islam tertua di Jawa. Kemudian kerajaan Islam Pajang. Kerajaan Islam Pajang. Yang ketiga adalah kerajaan Islam Mataram. Yang keempat adalah kerajaan Islam Cirebon, dan yang kelima adalah kerajaan Islam Banten. Ini kerajaan-kerajaan yang ada di Pulau Jawa. Nah, yang terakhir adalah kita akan pelajari kerajaan Islam yang ada di Sulawesi, yaitu apa? Kerajaan Goa dan Palu. Inilah konsep atau materi yang akan kita bahas pada pertemuan kali ini, dan saya berharap setelah pertemuan kali ini atau materi yang akan kita bahas ini juga kalian mau bersedia untuk mencari referensi-referensi lain atau bahan-bahan yang lain sebagai pendukung atau sebagai untuk pendalaman materi kalian. Kerajaan Islam di Nusantara. Yang pertama, amatilah gambar di bawah ini. Coba ini amati ya. Ini kira-kira peta ya, peta penyebaran Islam abad 1 sampai 16 Masehi. Ini kira-kira gambar apa dan ini kira-kira gambar apa. Nanti kalian jawab, direnungkan atau coba cari browsing atau apa tentang gambar-gambar itu, keterangannya apa itu kan. Kerajaan Islam di Sumatera ini yang pertama. Di antara kerajaan Islam di Sumatera adalah Kerajaan Samudra Pasai. Kerajaan Samudra Pasai adalah kerajaan Islam pertama di Indonesia. Ya. Didirikan pada abad ke-13 Masehi oleh Marasilu yang bergelar Sultan Malikus Sholeh, yaitu yang berkuasa antara tahun 1258 sampai 1297. Nah, Sultan Al-Malik As-Sholeh ini merupakan sultan yang terkenal karena memang makomnya itu dijadikan sebagai bukti
kedatangan Islam atau keberadaan Islam di Indonesia. Sehingga pantas kalau kerajaannya itu dikatakan sebagai kerajaan Islam pertama di Indonesia. Kesultanan ini merupakan gabungan dari dua kerajaan, yaitu Kerajaan Samudra dan Kerajaan Pasai. Di Kerajaan Samudra Pasai itu merupakan kerajaan yang gabungan dari dua kerajaan, yaitu Kerajaan Samudra dan Kerajaan Pasai. Penggabungan dua kerajaan itu dilakukan oleh Merusilu atau yang tadi disebut dengan Sultan Malikusholeh, terletak di pesisir timur Aceh, tepatnya di Lok Sumawe atau Aceh Utara yang berbatasan dengan Selat Malaka. Kira-kira ini peta kerajaan Samudra Pasai. Ini adalah makom Sultan Malikusholeh atau Merusilu tadi, di mana Sultan Malikusholeh ini hidup atau berkuasa pada tahun 1258 sampai 1297. Raja-raja yang memerintah kerajaan Pasai yang pertama Malikusholeh, Sultan Malikusholeh 1258 sampai 1297. Berikutnya digantikan oleh Sultan Malikutahir 1297 sampai 1326. Berikutnya Sultan Malikutahir II yaitu 1326 sampai 1348. Dan yang terakhir adalah Sultan Zainal Abidin yang menguasai pada tahun 1349 sampai 1496. Kerajaan Aceh Darussalam, kerajaan yang kedua di Sumatera, adalah Kerajaan Aceh Darussalam. Kesultanan Aceh ini, Kerajaan Aceh Darussalam kadang-kadang sering lebih dikenal dengan Kesultanan Aceh. Kesultanan Aceh didirikan oleh Sultan Ali Muhayyad Shah pada tahun 1563. Setelah melepaskan Kerajaan Pidi tahun 1564. Kerajaan Aceh di bawah pimpinan Sultan Alauddin Al-Qahar yaitu 1537 sampai 1568. Sultan Alauddin Al-Qahar menyerang Kerajaan Johor dan berhasil merangkap Sultan Johor. Namun Kerajaan Johor tetap berdiri dan menentang Aceh. Jadi Sultan Alauddin Al-Qahar ini menyerang Johor dan sebenarnya Johor kalah, tapi tetap dia mau melawan. Pada masa kerajaan Aceh dipimpin oleh Alauddin Shah. Ini kira-kira gambar kerajaan Aceh Darussalam ya. Nah, setelah tadi Sultan Alauddin Al-Qahar, kemudiannya adalah Sultan Ali Riayat dengan panggilan Sultan Muda yang berkuasa dari tahun 1604 sampai 1607. Pada masa inilah Portugis melakukan penyerangan karena ingin melakukan monopoli perdagangan di Aceh. Tapi usaha ini tidak berhasil setelah Sultan Muda digantikan oleh Sultan Iskandar Muda dari tahun 1607 sampai 1636. Kerajaan Aceh mengalami kejayaan dalam perdagangan. Banyak terjadi penaklukan di wilayah berdekatan dengan Aceh seperti Deli, Bintan, Kampar, Pariaman, Minangkabau, Perak, Pahang, dan Kedah. Gejala kemunduran kerajaan Aceh muncul saat Sultan Iskandar Muda digantikan oleh Sultan Iskandar Sani. Jadi pada saat kerajaan dipimpin oleh Sultan Iskandar Muda ini sebenarnya mengalami perkembangan yang luar biasa. Namun pada Kesultanan Iskandar Sani atau Iskandar Muda II atau Iskandar Sani, Sultan Iskandar Sani, kerajaan Aceh Darussalam mengalami kemunduran kan seperti itu. Iskandar Sani adalah menantu Sultan Iskandar Muda. Berikutnya adalah Kerajaan Demak atau kerajaan yang berada di Pulau Jawa. Sebagaimana tadi saya sudah menjelaskan bahwa kerajaan tertua di Pulau Jawa adalah Kerajaan Demak, yang lokasinya berada di wilayah Demak, kalau sekarang Kabupaten Demak. Kerajaan Demak berdiri tahun 1500 sebagai sebuah kerajaan yang terletak di daerah Bintoro, dekat muara Sungai Demak. Raja-raja yang memerintah di Demak yaitu pertama Raden Fatah sebagai pendiri dan raja pertama, kemudian Patih Unus, Sultan Trenggono, dan Sultan
Prawoto. Ini kira-kira gambar kerajaan Kesultanan Demak atau ya kerajaan Demak. Ya. Kalau sekarang itu menjadi Masjid Agung, ya. Menjadi Masjid Agung yang cukup ramai, ya. Cukup ramai. Tapi arsitek bangunannya masih utuh sampai sekarang, hanya sedikit penambahan-penambahan. Kerajaan Jawa yang kedua adalah Kerajaan Mataram. Mataram berdiri pada tahun 1586 dengan raja pertamanya Sutawijaya yang bergelar Panembahan Senopati. Setelah Panembahan Senopati wafat pada tahun 1601, dimakamkan di Kota Gede, Jakarta. Kemudian dilanjutkan putranya yang bernama Mas Jolang, Raden Mas Rangsang atau Sultan Agung. Mataram mencapai kejayaan pada masa Sultan Agung. Pengaruh Mataram memudar setelah Sultan Agung meninggal pada tahun 1646. Jadi Kesultanan Mataram ini mencapai puncak kejayaannya adalah pada saat Sultan Agung. Salah satu bukti peninggalannya adalah diterbitkannya kalender Saka atau kalender Jawa, kan seperti itu. Berikutnya Kerajaan Cirebon. Kerajaan Cirebon. Nah, asal-usul nama Cirebon ini terdapat dua pendapat. Menurut Babat Cirebon menyebutkan bahwa kota Cirebon berasal dari kota Ci dan Rebon, udang kecil. Nama tersebut berkaitan dengan kegiatan para nelayan di Muara Jati, Dukuh Pasambangan, yaitu membuat terasi dari udang kecil atau rebon. Adapun versi lain yang diambil dari kitab Nagara Kartabumi menyatakan bahwa kata Cirebon adalah perkembangan kata Caruban yang berasal dari istilah Sarumban yang berarti pusat percampuran penduduk. Pendiri kerajaan Cirebon adalah Walang Sungsang. Namun orang yang berhasil meningkatkan statusnya menjadi sebuah kesultanan adalah Syarif Hidayatullah atau yang sering kita kenal dengan Sunan Gunung Jati. Sunan Gunung Jati adalah keponakan sekaligus menggantikan Pangeran Cakrabuana sebagai penguasa Cirebon. Dialah pendiri dinasti Raja-Raja Cirebon dan kemudian juga Banten. Ini kira-kira gambarnya seperti ini atau kesultanan keratonnya. Berikutnya adalah Kerajaan Banten. Kerajaan Banten adalah sebuah kerajaan Islam yang pernah berdiri di Tatar Pasundan, Provinsi Banten. Berdiri sejak tahun kira-kira 1526 ketika Kesultanan Cirebon dan Kesultanan Demak memperluas pengaruhnya ke kawasan pesisir barat Pulau Jawa. Dengan penaklukan beberapa kawasan pelabuhan kemudian menjadikannya sebagai pangkalan militer serta kawasan perdagangan sebagai antisipasi terrealisasinya perjanjian antara Kerajaan Sunda dan Portugis tahun 1522 Masehi. Yang terakhir atau kerajaan yang berada di Sulawesi. Nah, sebagaimana tadi saya sudah ungkapkan bahwa di Kerajaan Sulawesi kita akan hanya membahas tentang Kerajaan Goa dan Talo. Nah, Kerajaan Goa Talo merupakan gabungan dari dua kerajaan yang berasal dari garis darah yang sama, yakni Kerajaan Goa dan Talo. Para sejarawan kerap menamakan Kerajaan Goa Talo ini dengan sebutan Kerajaan Makassar. Namun akhirnya nama Kerajaan Goa yang tetap paling populer. Para sultan berasal dari keturunan Goa, ya. Jadi para sultan ini berasal dari garis keturunan Goa, sedangkan Perdana Menterinya berasal dari garis Talo. Jadi dalam pembagian Kerajaan Goa dan Talo ini dari keturunan Goa itu yang menjadi raja atau menjadi sultan, kemudian dari keluarga Talo atau dari jalur keturunan Talo ini diletakkan pada menjadi Perdana Menteri. Penyatuan dua kerajaan ini membangkitkan kekuatan besar di Pulau Sulawesi bagian selatan. Tuni Palangga diangkat menjadi raja pertama. Jadi raja pertama dari Goa Talo ini adalah Tuni Palangga. Nah, sementara Perdana Menteri yang pertama dari Talo, ya, karena memang Perdana Menteri
Perdana Menterinya itu diambilkan dari Talo itu bernama Napakata Tanah Daeng Padulung. Sekali lagi, Perdana Menterinya yang berasal dari Talo itu adalah bernama Napakata Tanah Daeng Padulung. Kalau raja pertamanya adalah Tuni Palangga, maka Perdana Menterinya adalah Napakata Tanah Daeng Padulung. Mereka melakukan ekspansi ke kerajaan tetangga yang terletak di pedalaman Bugis dan perairan Teluk Bone. Jadi ini kira-kira situasi kerajaan Goa dan Talo tempo dulu. Nah, jadi sekian untuk pertemuan kali ini. Untuk tugas nanti akan saya berikan pada ruang yang berbeda. Untuk mengakhiri pelajaran pada kali ini, mari kita sama-sama mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih. Sebelumnya saya berpesan, jaga kesehatan ya, tetap belajar meskipun di rumah. Jangan sampai kalian walaupun tidak masuk sekolah kemudian kalian bermalas-malasan. Tetap jaga kesehatan, tetap belajar, semangat dan semangat. Demikian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.